peraturan. Maka kalau di laporan keuangan khususnya di sektor publik di Indonesia, bukan hanya untuk memberikan opini. Kalau di sektor privat kan tujuan laporannya hanya memberikan opini, tapi di sektor publik selain memberikan opini, laporan keuangan itu juga ditujukan untuk mencapai 3 tujuan ini, yaitu untuk mengukur SPI, untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang teman-teman harus pahami bersama bahwa internal itu bukan tanggung jawab auditor, tetapi adalah tanggung jawab dari manajemen yang berhak atau wajib untuk menetapkan, untuk memelihara dan seterusnya itu adalah manajemen. Auditor itu nanti wajibnya adalah mengevaluasi, dan konsep utama yang mendasari desain ini adalah reasonable assurance atau jaminan yang wajar, dan juga adanya risiko atau keterbatasan bawaan. Jadi sebagus apapun implementasi pengendalian intern, pasti akan aspek atau dua konsep ini, yaitu konsep jaminan yang wajar dan adanya risiko atau keterbatasan bawaan yang melekat pada masing-masing segmen atau masing-masing akun. Ini di SOC ya, di SOC sudah diatur demikian. Saya belum menemukan kalau di Indonesia secara khusus apakah ada ketentuan yang mengatur tentang masalah pengendalian internal dengan narasi yang seperti ini. SOC sudah ditetapkan, kata-katanya kurang lebih begini. Nah, kaitan tadi bahwa manajemen bertanggung jawab dalam hal menetapkan dan mengatur atau pengendalian intern, maka bagi auditor inilah yang diminta. Yang pertama adalah memperoleh pemahaman atau memiliki pemahaman pada setiap pengendalian internal yang relevan dengan audit pada setiap perikatan. Tadi waktu kita belajar tentang kontrol risk, maka seharusnya kita sudah mengerti dulu pengendalian internalnya seperti apa, sehingga kita bisa mengerti risiko apa yang terjadi saat tidak ada sebuah pengendalian. Jadi ini akan sangat berhubungan dengan asesmen auditor, khususnya untuk kontrol risk. Yang kedua adalah ada tanggung jawab auditor untuk melaporkan kontrol over financial reporting. Jadi kalau di Amerika, pengendalian internal itu khusus dibuatkan satu laporan yang nanti akan berbeda dengan laporan keuangan, yaitu laporan yang disebut dengan laporan e-cover. Perhatian auditor ini diminta untuk fokus pada dua hal ini ya. Yang pertama adalah pengendalian atas laporan keuangan itu sendiri, dan kedua adalah pengendalian atas segmen atau kelas transaksinya. Ini contoh laporan keuangan untuk e-cover. Sudah ada statement seperti itu ya, sudah diterjemahkan ya. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara dan sebagainya. Kemudian manajemen menilai efektivitas berdasarkan kerangka KOSO. Nah, di situ disebutkan auditor independen telah mengeluarkan laporan tentang pengendalian internal perusahaan dan terlampir pada laporan atau slide berikutnya. Sebuah laporan e-cover yang sudah disajikan oleh si manajemen berdasarkan hasil audit dari external auditor. Ini juga sudah pernah teman-teman pelajari, saya yakin ya, ada lingkungan pengendalian, kemudian risk assessment, saya tidak akan mengulang detailnya, control activities, dan kemudian informasi dan komunikasi serta monitoring. Ini ada beberapa gambaran, gitu, ada modelnya menggambarkan dalam kubus seperti ini. Di paling atas ada control environment dan paling bawah ada monitoring, dan juga ada menggambarkan dalam bentuk payung bahwa control environment atau lingkungan pengendalian ini adalah yang akan memayungi 4 aspek atau komponen dari KOSO yang lainnya. Akan memayungi risk assessment, akan memayungi aktivitas pengendalian, serta monitoring. Artinya, kalau lingkungan pengendaliannya bagus, diharapkan 4 hal yang ada di samping ini akan menjadi juga akan bagus gitu. Secara otomatis ya, atau seharusnya idealnya kalau lingkungan pengendaliannya bagus, 4 yang ada di bawahnya akan ikut bagus. Tapi kalau lingkungan pengendaliannya sudah buruk, maka apapun yang dilakukan pada 4 aspek atau 4 unsur ini akan mempersulit munculnya sebuah pengendalian internal yang bagus. Ini contoh studi kasus yang kita baca secara sekilas, nanti istilahnya teman-teman berpikir dengan logika saja bisa. James, ini seorang karyawan dari sebuah perusahaan, tanggung jawab
untuk masalah yang berhubungan dengan akuntansi selama 20 tahun ya. Berarti 22 dekade ini kan 20 tahun kan. Dia selalu mengabdi dengan luar biasa dan diberikan tanggung jawab yang besar. Ada satu kasus ini, presiden maupun mitra dari CPA yang bertanggung jawab atas audit ini terkejut dan kecewa karena si James ini sudah menggelapkan 100.000 US dollar selama periode 10 tahun dengan tidak mencatat tagihan di jurnal penjualan dan kemudian mengalihkan sebagai kwitansi utang uang tunai. Dengan modus dia tidak mencatat tagihan di jurnal, dia hanya mengalihkan dalam bentuk misalnya disbursement, cash dan sebagainya, maka dia sudah menggelapkan uang perusahaan selama 10 tahun senilai 500 juta. Pertanyaannya adalah, kira-kira kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Faktor utama yang memungkinkan terjadinya penggelapan, kalau misalnya dikaitkan dengan tadi. Kira-kira apa yang mungkin terjadi bagi seorang karyawan yang sudah 20 tahun bekerja, tetapi bisa melaksanakan penggelapan dengan nilai sebesar ini? Ada yang mau berpendapat? Memang luas sekali ya. Jawabannya memang luas sekali, tapi dari apa yang teman-teman baca, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan si James, karyawan yang loyal, bisa korupsi selama berapa tadi panjangnya? 10 tahun. Bisa menjawab, Pak? Silakan, Zaki. Kalau menurut saya biasanya terjadi karena kurangnya intensif bagi si Frank James ini, Pak. Jadi dia merasa dirinya udah bekerja bertahun-tahun, tapi apa yang didapat ya jadi rewardnya yang kurang ya. Jadi karena kan kalau di manajemen itu masalahnya kadang-kadang jadi intensif ya, Pak. Karena intensif yang kurang, kadang-kadang manajemen sendiri bisa melakukan penggelapan atau semacam fraud gitu, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Oke. Ini nanti bisa dikaitkan juga di, kalau pendapat Zaki ini bisa dikaitkan di slide 9 ya, tentang masalah risk of material misstatement khususnya dari fraud. Di sana ada dorongan untuk melakukan fraud itu unsurnya 3, pressure, kemudian rationalization dan juga opportunity. Zaki menetapkan pressure itu dorongan, salah satunya adalah tidak adanya atau kurangnya reward yang dirasakan oleh si James ini, sehingga meskipun yang loyal dia tetap melakukan korupsi. Ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Coba kaitkan. Pak, oh ya. Irsad dulu baru Lola ya. Kalau menurut saya perusahaan ini kurang di segi pemantauan, Pak. Kurang di? Jadi bagaimana ceritanya? Kenapa selama kurangnya? Bisa dilihat perusahaan baru mengetahui bahwa siapa ini Frank James ini selama 10 tahun. Nah, sedangkan apakah perusahaan ini tidak menjalankan suatu prosedur yang cukup mumpuni untuk mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan Frank James, Pak. Jadi sampai mengumpul 10 tahun itu berarti pemantauannya kurang. Oke. Berarti ada kelemahan di pemantauan yang baru terungkap bahkan dalam waktu 10 tahun ya? Iya, Pak. Lola, silakan. Mungkin mohon izin berpendapat, Pak. Jadi kalau menurut saya karena kejadian ini tuh kan baru ditemukan, maksudnya beliau itu kan menggelapkan selama periode 10 tahun. Nah, menurut saya ini mungkin bisa disebabkan karena itu, Pak, mungkin perputaran dari gitu, Pak. Jadi kan ada beberapa lembaga di Indonesia itu yang menerapkan perputaran jabatan atau mutasi. Nah, salah satu alasannya kan agar bukan hanya orang-orang tertentu atau orang-orang itu aja yang menduduki jabatan tersebut. Itu sih, Pak, menurut saya. Jadi kenapa bisa sampai 10 tahun baru ketemu itu karena mungkin kurang perputaran di jabatan itu tadi, mutasi dan lain sebagainya. Dan mungkin juga mengenai checks and balance sih, Pak, karena
Ya, menurut saya mungkin karena di sini yang disebutkan hanya seorang karyawan ya, tidak ada keterangan mengenai apa struktur di atas, di bawah, di samping kanan kirinya si James ini siapa. Jadi menurut saya mungkin checks and balance dari perusahaan tersebut juga perlu dilihat lebih lanjut juga sih Pak. Gitu menurut saya. Jadi kata kunci dari Lola tadi yang pertama adalah tidak adanya rotasi dan mungkin promosi yang memadai, dan kemudian ada check and balances ya dari atas, bawah, kanan, kiri. Atas. Pendapat lagi? Begitu Pak, terima kasih. Ada lagi? Izin saya Pak, mau coba. Tokfah baru Devita ya, yaudah. Tokfah dulu baru Devita. Kalau menurut saya mungkin dia kan karyawan di Ringwater Sales Corporation ini ya Pak. Dia tuh di sini tuh dia nggak ada pemisahan tugas yang membadai gitu Pak. Jadi Frank James ini tuh dia kan berhubungan dengan masalah akuntansi selama dua dekade. Jadi dia tuh megang beberapa banyak, dia mudah untuk memanipulasinya gitu Pak antar yang berhubungan dengan akuntansinya. Apalagi kan dia selama 2 dekade. Jadi selama dia memegang peran itu, dia tuh selalu memanipulasinya tuh mudah gitu Pak, karena dia kan udah dari tahun kemarinnya. Jadi kayak gimana ya, kayak jadi dia mudah gitu Pak memanipulasinya. Oke. Karena tidak ada segregation of duties yang memadai ya, tidak ada pemisahan tugas dan kewenangan, dia bisa melakukan itu tanpa ada orang yang melakukan pengawasan gitu ya, Rafa ya? Iya Pak. Ya, oke, makasih. Devita? Izin menambahkan untuk yang segitiga fraud tadi Pak. Tadi kan pressure. Nah, menurut saya segitiga itu semuanya berkaitan. Ya, berkaitan. Jadi selain karena ada pressure, karena dia karyawan lama juga, karyawan yang udah loyal, jadi kesempatan Pak, dia tahu kalau kontrol dari perusahaan ini itu rendah, tahu celahnya di mana. Jadi kan itu selama waktu yang sangat panjang, karena dia tahu kesempatan, karena ada pressure, satunya lupa Pak. Pokoknya karena rationalization atau pembenaran. Ya, pembenaran mungkin bisa saja tidak hanya dia, mungkin dia tidak bekerja sendiri, bisa aja ada banyak yang bekerja sama untuk melakukan penggelapan itu, dan kebetulan baru dia yang ketahuan, bisa saja seperti itu Pak. Ya, terima kasih teman-teman tadi yang sudah berkontribusi untuk berikan jawaban. Kurang lebih memang demikian ya, tadi saya sampaikan ini. Jadi tahapan pertama yang teman-teman bisa gunakan untuk menganalisis ini bisa dari fraud triangle dulu. Di slide 9 tentang adanya pressure, opportunity, dan rasionalisasi atau pembenaran ya. Dan dari atasan, bisa dari keluarga, bisa kemudian ada opportunity atau kesempatan. Kesempatan ini muncul karena tadi internal control yang disampaikan teman-teman tadi buruk, tidak ada pembagian tugas, tidak ada rotasi, promosi, dan sebagainya. Dan terakhir adanya rasionalisasi, biasanya pembenaran. Contoh pembenaran tadi, saya sudah bekerja 20 tahun, tidak dipromosikan, saya sudah bekerja 20 tahun, tidak mendapat insentif atau bonus yang memadai. Bos saya melakukan fraud lebih tinggi daripada saya bekerja untuk perusahaan, tapi timbal baliknya nggak ada, dan seterusnya. Jadi salah satu aspek pertama yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kalau ada kasus-kasus seperti ini. Yang kedua adalah kembali ke lingkungan kelima komponen pengendalian internal ini, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa melihat unsur-unsur yang ada di masing-masing, apa sih yang ada di lingkungan pengendalian, di risk assessment, aktivitas pengendalian, dan seterusnya. Contoh tadi yang sudah juga dibahas teman-teman, masalah dari Lola tadi rotasi dan promosi, kemudian dari Rokfah tadi masalah pembagian tugas dan kewenangan. Ketika dia sudah ada aktivitas pengendalian, harusnya orang itu ada settingnya gitu, mutasi promosi dari satu bagian ke tempat yang lain itu berapa lama, itu berapa periode, sehingga dia bisa tidak melaksanakan satu jabatan tertentu selama 20 tahun. Dari cerita tadi yang pertama ini sudah ada yang aneh sebenarnya kalau teman-teman lihat, bahkan dari kalimat yang pertama ya, telah bertanggung jawab untuk masalah yang berhubungan dengan akuntansi selama 2 dekade. Nggak pindah dari satu divisi ini. Ini sudah menjadi sebuah besar. Jadi kembali unsur-unsur yang ada di sini
Apakah ada monitoring atau pemantauan dari top manajemen, kok bisa manajemen nggak tahu selama 10 tahun, apakah risk assessment yang lemah, dan seterusnya, atau bahkan lingkungan pengendaliannya sudah buruk gitu ya. Jangan-jangan memang di situ tidak ada keteladanan gitu dari atasan, dari pimpinan, dan seterusnya. Ini banyak sekali yang bisa kita ungkap, dan nanti kalau ada case yang serupa, tolong arahkan dulu teman-teman ke tadi ya, selain ke fraud wrinkle, arahkan dulu ke sini, apa saja kira-kira komponen yang ada di KUSO ini yang mungkin tidak berjalan dengan baik sehingga muncul kasus ini. Oke, itu diskusi singkat kita untuk yang masalah KUSO. Nah, untuk yang pengendalian internal, kalau di situ ada KUSO, sebenarnya ada satu lagi yang disebut dengan COVID ya. Mungkin teman-teman di sistem mata kuliahnya saya lupa, sudah pernah membahas tentang masalah COVID, yaitu pengendalian kontrol juga untuk IT. Nah, di sini pengendalian untuk sistem teknologi informasi atau informasi teknologi itu secara umum ada dua ini, yaitu general control dan juga application control. Kita menyebutnya pengendalian umum dan pengendalian aplikasi atau pengendalian khusus. Ini contohnya untuk gambarannya dari masing-masing bentuk pengendalian. Kalau general control itu dia akan melihat secara keseluruhan yang menjadi atau menaungi seluruh akun dan proses yang ada di situ. Application control, ada cache receipt control, ada payroll control, ada other cycle application control, dan semuanya ini berada di bawah cakupan dari general control. Nah, kemudian nanti ada juga pengendalian aplikasi, baik yang aplikasi input atau aplikasi proses maupun aplikasi untuk outputnya. Pengendalian umum ini misalnya ada yang disebutkan di sini dari sisi administrasi, pemisahan fungsi. Biasanya kalau yang bagian installment berbeda dengan bagian yang repairment, kemudian yang bagian untuk maintenance software juga berbeda juga dengan orang-orang yang memiliki log dan seterusnya. Sistem keamanan sifatnya fisik, penguncian gedung, ruangan, server, kalau misalnya komputer ada sistem lock dan seterusnya, ini juga bagian dari pengendalian umum. Kemudian perencanaan cadangan dan kontingensi, biasanya kalau di kantor maka server cadangannya harus ditaruh di luar kantor, di tempat yang biasanya secure dan tidak berada dalam satu lokasi ya. Masuk di situ adanya pengendalian untuk hardware atau perangkat keras yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Pengendalian aplikasi ini biasanya fokusnya ke dalam software atau aplikasinya ini. Bisa jadi manual, bisa jadi otomatis, dan biasanya mencakup input, proses, dan outputnya. Pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, dan juga pengendalian keluaran. Contohnya di sini ya. Untuk general control, kategori administration, ini misalnya CIO melaporkan kepada senior manajemen. Pembagian untuk IT dari programmer, kemudian bagian operasi, dan juga data kontrol itu dipisah, sistem development, dan seterusnya. Teman-teman silahkan bisa membaca di sini secara lebih detail ya. Kalau untuk pengendalian aplikasi ada input control, ada control of processing, dan juga pengendalian hasil. Di input ada layar sudah diformat, sudah ada menu-menu atau kotak-kotak kita tinggal ngisi gitu. Kemudian kalau proses, ini biasanya dari sisi sistem komputerisasi sudah di-set sedemikian rupa untuk perhitungan-perhitungan, untuk pemrosesan bagaimana, dan hasilnya biasanya kalau sudah tercetak atau sudah keluar, tetap ada review dari output sebuah aplikasi atau sebuah software tadi. Contoh untuk pembagian tugas seperti ini, ada sistem development, ada operasi, dan juga ada data control. Dan sekarang ini teman-teman mungkin sudah pernah melihat juga kalau seperti kita sendiri ya, di situ ada cloud computing atau komputasi awan ya. Kita sudah punya Gmail, nyimpen data sudah tidak lagi di hard disk atau di flash disk atau pakai server, mungkin perusahaan sudah menggunakan sistem cloud computing ini, dan ini menjadi hal yang biasa. Tapi tentu pengendaliannya akan berbeda-beda dengan tiap jenis sistem yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan itu akan memiliki pendekatan pengendalian yang berbeda. Ada jaringan lokal,
luas. Lokal ini biasanya di satu lokasi gedung atau satu kantor. Kalau byte ini bisa bahkan mungkin antar negara atau antar benua, dan juga ada sistem manajemen database. Kantor yang sudah sangat maju, dia sudah bisa menerapkan ERP ini. Ini sudah gabungan antara planning, baik dari sisi keuangan, manajemen, sumber daya, aset, dan seterusnya, sistemnya di satu. Itu disebut dengan planning atau manajemen sumber daya perusahaannya. Kemudian di sini beberapa teknik, termasuk yang sekarang sudah mulai, termasuk di Kementerian Keuangan itu menggunakan tanda tangan digital untuk membatasi risiko dan peningkatan sekuritas atau keamanan. Banyak juga sekarang trennya perusahaan outsource ke perusahaan-perusahaan lain yang sudah fokus ke dalam IT dibandingkan mereka mengeluarkan investasi untuk membayar, untuk membeli aset-aset berhubungan dengan komputer, untuk memelihara jaringan, mereka memilih untuk outsourcing saja gitu ya. Tentu dengan berbagai negatifnya. Ini yang di slide ke-10. Lanjut sedikit saja di slide 11. Slide 11 nanti terkait dengan tempat kita, karena slide 11 ini beberapa membahas khusus tentang di Amerika sana. Misalnya tidak terkait dengan di Indonesia, saya tidak akan sampaikan ya. Masih lanjutan dari yang masalah internal control tadi. Setelah kita tahu tadi intinya dari internal control itu apa saja, kita sudah tahu risiko-risiko yang dihadapi oleh manajemen, termasuk risiko yang perlu dihitung oleh auditor apa saja. Inilah yang harus dilaksanakan auditor dalam pendokumentasian dan analisis internal control ya. Kita melihat bagaimana internal control itu berjalan di perusahaan, kemudian kita menilai tadi control risk, merancang dan mengevaluasi kontrol yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan atau pengendalian yang dilaksanakan oleh perusahaan, dan kemudian kita akan menghitung detection risk dan substantif test apa yang harus kita gunakan dalam mencari bukti dokumentasi. Biasanya 3 jenis dokumen ini yang harus kita peroleh, dan juga kita bisa buat tulisan seperti tadi waktu ada studi kasus pertanyaan ketiga tadi, teman-teman kalau misalnya PDR-nya begini, kemudian buktinya begini, maka apa yang sudah dilakukan. Kemudian kalau misalnya pengendaliannya lemah pada akun X, apa yang sudah dilakukan oleh auditor. Kita menjawab dalam bentuk tulisan atau uraian, itu disebut dengan narasi. Dalam bentuk flowchart, biasalah ya, flowchart biasa membuat diagram alir, dan kemudian kita juga bisa memberikan kuesioner kepada si manajemen. Nah, saya pada umumnya kalau di kantor saya pakai yang ketiga ini, kita mengisi kepada manajemen mengisi, kemudian kita akan mengakses atau mengevaluasi mana-mana pertanyaan yang sekiranya perlu diperdalam. Beberapa cara yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan penilaian mengenai internal control ini, antara lain adalah sistem walkthrough, kemudian membuat pertanyaan tentang klien atau personil klien, memeriksa dokumen-dokumen dari entitas, dan juga melakukan observasi ya. Biasanya kita akan melihat langsung bagaimana proses bisnis itu berjalan di entitas. Sama halnya dengan materialitas awal, maka biasanya untuk yang risiko pengendalian atau control risk ini judulnya masih salah ya, menilai risiko pengendalian harusnya. Ini adalah ekspektasi atau perkiraan kita tentang masalah seberapa bagus pengendalian dari entitas untuk mencegah salah saja yang material, atau juga memperbaikinya jika sudah terjadi. Jadi tadi waktu di slide sebelumnya mengenai penghitungan control risk, tadi kan ada ya ekspektasi auditor tentang masalah control risk. Itu masih berupa perkiraan gitu, karena kita secara real belum bisa melihat apakah memang pengendalian yang dilaksanakan oleh si entitas ini bisa mengurangi atau mencegah of material misstatement. Biasanya pengendalian ini akan dibuat dalam bentuk matriks
nanti akan saya berikan contoh matriksnya secara real yang pernah atau sering kami pakai ya. Nah, komponen matriks risiko pengendalian ini atau control risk metric ini biasanya adalah ada tujuan audit, pengendalian yang ada apa, kemudian pengendalian yang terkait dengan tujuan audit itu apa. Jadi dari control risk matrix tadi akan diketemukan ini, misalnya adanya kontrol yang kurang. Haruskan bentuk pengendaliannya A, B, C, tapi yang real yang dilaksanakan oleh perusahaan cuma A, maka kekurangan yang signifikan ini menjadi kekurangan di poin B dan poin C, dan itu kita melihat dampaknya apa terhadap laporan keuangan secara keseluruhan maupun dampak kepada si masing-masing akun yang ada di sana. Tadi mengisi control risk metric atau matriks desain pengendalian tadi kurang lebih seperti ini, mengidentifikasi kontrolnya ada atau tidak. Kayak tadi yang kita contohkan, aset tetap, apakah sudah ada pengendalian dalam proses pengadaan, apakah bagian pengadaan itu sudah melaksanakan lelang secara elektronik atau apapun model pengendalian yang mereka lakukan. Key control atau pengendalian kunci, pengendalian yang bisa mungkin bukan memastikan ya, tapi menjadi salah satu tools agar tidak terjadi misstatement. Itu apa bentuk pengendaliannya gitu. Yang ketiga, kalau tidak ada key control, ada nggak pengendalian kompensasi atau pengendalian pengganti? Ini disebut dengan compensating control. Mungkin dia tidak bisa membuat pengendalian kunci, tapi apa pertimbangan, apa pengendalian kompensasinya gitu. Contoh sekarang waktu teman-teman sedang PJJ, harusnya adalah dosen melakukan presensi itu kan log secara online melalui satu tools tertentu, tapi kan tidak ada. Nah, apa pengendalian kompensasinya? Mungkin dosen harus manggilin teman-teman secara manual untuk mengganti kehadiran fisiknya teman-teman. Untuk memastikan mahasiswa hadir dalam kuliah online seperti ini, dia pakai pengendalian kunci log untuk masuk Google Meet itu menggunakan email kampus. Jadi email kampus itu sudah langsung menjadi salah satu tools untuk membuat kontrol atas kehadiran mahasiswa. Contohnya demikianlah. Jadi kalaupun tidak ada itu, maka apa compensating control atau pengendalian pengganti yang ada dan harus diciptakan oleh perusahaan. Itulah yang disebut dengan kekurangan, kelemahan, dan juga adanya potensi salah saji. Kelemahan ini bisa muncul karena satu, tidak ada pengendalian, yang kedua, pengendalian kuncinya tidak ada, atau tidak ada pengendalian pengganti atau compensating control tadi. Untuk mempertimbangkan antara perbandingan ya antara signifikansi masalah dengan keterjadian, itu kemungkinan terjadinya gitu ya, kemungkinan terjadinya. Nah, di atas itu adalah material, berarti secara jumlah, secara angka signifikan, yang di bawah secara jumlah atau secara angka tidak material. Nah, sebelah kiri itu berarti tidak material dan tidak terjadi. Kalau sebelah kanan itu yang atas. Mungkin terjadi kelemahan pengendalian yang material, disebut dengan material weakness. Nah, kalau yang bawah itu mungkin terjadi pengendalian, tetapi yang jumlahnya atau nilainya tidak material. Itu ya secara kejadian, karena apa? Terjadinya ada, likelihood-nya tinggi, kemungkinan terjadinya tinggi, tapi secara dampak tidak signifikan, sehingga kelemahannya disebut dengan reasonably possible. Ini untuk apa yang dilaksanakan oleh auditor dengan masalah yang waktu kita mengenali pengendalian tadi, membuat pertanyaan, memeriksa dokumen, melakukan observasi, dan juga melakukan yang disebut dengan re-performance atau mengulangi prosedur yang dijalankan klien. Kalau misalnya klien menginput satu transaksi, kita akan mengulang transaksi dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh si klien, maka itu disebut dengan mengulangi prosedur yang dijalankan oleh klien. Untuk mempercepat pengujian terhadap uji pengendalian itu adalah menggunakan DIS ya. Data analis ini macam-macam softwarenya. Sebenarnya kalau
teman-teman pakai Excel pun bisa, selama kita tahu dan mengerti menu-menu apa yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa transaksi itu dibuat sesuai dengan kontrol yang bagus. Tapi pada umumnya memang ada software-software yang lebih mutakhir, yang lebih komplit gitu, yang lebih bagus untuk melaksanakan panduan ini. Ini untuk menilai pengujian pengendalian ini ada beberapa faktor ya. Pertama adalah tadi risiko pengendalian awal yang kita nilai itu bagaimana. Yang kedua, kita harus tahu juga kontrol yang dilakukan oleh perusahaan itu manual ataukah otomatis gitu, by mesin, atau ada operator-operator yang secara manual melaksanakan pengendalian. Terus kita juga bisa lihat bukti dari tahun sebelumnya seperti apa untuk mengenali pengendalian yang ada di entitas yang akan diperiksa. Terus tadi kita harus mengenali kontrol risk, risiko-risiko signifikan apa yang terkait dengan pengendalian manajemen, dan kalau misalnya kita menguji kurang dari keseluruhan periode audit, misalnya kita cuma 3 bulan terakhir dari 1 tahun, maka tentu pengujian pengendaliannya harus kita sesuaikan. Dan ada tumpang tindih ya, biasanya tumpang tindih signifikan ini dalam hal menguji pengendalian dan prosedur untuk memperoleh pemahaman klien gitu. Kita ingin tahu kontrolnya dulu, tapi di sisi lain kita juga perlu melaksanakan substantif terhadap transaksi. Kalau yang tumpang tindih ini atau bisa kita laksanakan satu periode, kita bisa laksanakan langsung yang disebut dengan test of control dan substantif test. Kita melaksanakan uji pengendalian dan pada saat yang sama kita melaksanakan uji substantif. Inspeksi, penyelidikan maupun observasi ya. Prosedur ini juga kita pertimbangkan dari aspek prosedur yang bisa kita gunakan. Yang kedua adalah berapa panjang serta berapa banyak sampel yang harus kita peroleh. Ini terakhir yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah untuk menghitung atau menilai risiko pengendalian, minta informasi kepada manajemen, inspeksi yang melihat melakukan seperti namanya inspeksi ya, samalah dengan bahasa inspeksi yang kita kenal. Dan juga re-performance tadi mengulang prosedur yang dilaksanakan oleh klien. Pada high level dalam prosedur tadi ya, prosedur untuk mendapatkan pemahaman tadi, laksanakan inquiry atau inquiry-nya ekstensif karena kita ingin mengerti bagaimana manajemen melaksanakan pengendaliannya. Kita juga laksanakan bersama dengan observasi dengan cara walkthrough, dengan cara mengulang kembali prosedur yang dilaksanakan oleh manajemen. Sementara pada tingkat yang lebih bawah, yaitu untuk uji pengendalian atau test of control di kolom sebelah kanan, sebenarnya nggak perlu inquiry banyak-banyak gitu, tapi cukup beberapa. Karena inquiry yang ekstensif sudah dilaksanakan pada saat kita melaksanakan pemahaman internal control. Nah, inspeksinya kita gunakan sampling, untuk observasinya kita lakukan beberapa kali, dan untuk day performance kita bisa gunakan sampling atau audit software seperti tadi yang saya ceritakan ya. Ada beberapa audit yang bisa kita pakai. Bahwa disebutkan saat melaksanakan audit, seringkali auditor ini akan menggabungkan prosedur ya. Ujian pengendalian ini dilaksanakan secara bersamaan. Kenapa? Biar waktunya lebih efektif dan efisien. Prosedur pemahaman dulu, terus baru buat prosedur test of control atau pengujian. Pada saat dia melaksanakan pemahaman, pada saat itu juga dia melaksanakan uji pengendalian. Ini sepertinya teman-teman di slide 11 yang cukup relevan dengan kita. Nanti yang di bawah-bawahnya banyak kan berkaitan dengan SOX atau Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act yang ada di Amerika, jadi tidak begitu relevan dengan perkuliahan kita di Indonesia. Dan selain yang PR tadi ya, pertanyaan tentang masalah, saya dulu pernah juga nih mempelajari yang tadi ditanyakan Safa tadi ya, tentang hubungan risiko yang sudah rendah kok PDR-nya medium. Nanti coba saya lihat dulu di beberapa literatur ya, dulu bagaimana narasi atau penjelasannya. Nanti kalau saya sudah ketemu, saya jawab. Kalau tidak, mungkin
kita perlu merevisi tabel ini dengan pendekatan yang lebih mudah kita pahami. Oke, sudah 10:10, silakan kalau ada pertanyaan. Untuk Novia, tolong ingatkan saya mengirimkan hitungan matriks risiko ya berarti ya. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Untuk tugas, teman-teman sudah ada yang mengisi? Saya sudah Pak, tapi nggak tahu benar apa caranya. Yang penting kirimkan dulu aja ya, sebisa yang teman-teman buat atau teman kerjakan, silahkan dikirimkan. Nanti beberapa yang mungkin masih menggantung atau mengganjal atau belum clear, nanti saya sampaikan di grup sesegera mungkin. Baik Pak. Oke, sekali lagi saya tawarkan, masih ada yang bertanya? Tidak? Baik, kita cukupkan perkuliahannya ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau untuk diperjelas, silahkan kirimkan ke WA seperti biasa. Dan saya ingatkan buat yang belum kirim tugas, tolong segera di-submit di Google Classroom kita. Terima kasih untuk perhatiannya pagi hari ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.